Di antara kalian semua penonton Opung Parpelak, pasti banyak kalian yang kesal sama Refli Harun kan? Ku bilang sama kalian ada berita terbaru. Apa itu? Refli Harun dilaporkan ke polisi. Makin senang kalian kan? Gak usah bohong lah, makin senangnya kalian. Sedangkan kemarin biar tahu kalian yang tidak lebih ganteng daripada Refli Harun dilaporkan senang kalian. Itu sama Coach Nudin dilaporkan Egy Sujana, senang kalian kan? Kok main fisik Opung? Lah, ini kan penilaian yang objektif. Yang kemarin yang tidak lebih ganteng daripada Refli Harun udah dilaporkan. Nah sekarang Refli Harun sudah dilaporkan juga. Kalau kemarin yang melapor Egy Sujana, kalau Refli Harun sekarang yang melaporkan siapa? Farhad Abbas. Opung Parpelak kok kalau bikin berita jangan main-main kau. Siapa yang main-main? Fakta ini. Ada buktinya Opung Parpelak, ada buktinya. Dengarkan ini, dengarkan. Hari ini tanggal 26 Februari kita membuat laporan polisi dugaan fitnah persangkaan palsu terhadap Polda Metro Jaya maupun kepada Pak Jokowi dan kepada kita pejuang-pejuang kebenaran, pembela kaum lemah. Jadi terima kasih dukungannya Mas Budi. Siap. Yang pelapornya adalah LSM Hajar, diwakili oleh Rizaldi. Kebetulan saya sebagai ketua umum, terlapornya adalah RH. Apa rahasia? Sebut aja Refli Harun. Hati-hati ya, siap proses hukum. Hati-hati kok Refli Harun. Mak, jadi kali ya Refli Harun ini baru sebentar jadi lawyer, udah langsung dilaporkan dia. Cemara ya? Baru seumur jagung kau menjadi lawyer kau udah dilaporkan. Mana Pate? Jadi ini surat laporannya nih, kalau kalian perhatikan ya. Tengok itu, logonya itu udah logo Polri itu bukan LSM. Polri. Ya, nih aku bacakan saja ya. Ini intinya saja ya, berdasarkan laporan polisi nomor sekian-sekian tanggal 26 Februari 2026 pukul 15.46 WIB. Ya, saya bertanda tangan di bawah ini ya, bla 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 bla. Anggap saja dia sudah selesai. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pengaduan palsu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya, yang pada intinya ya apa dikatakan di sini dengan terlapor ya, langsung saja dengan terlapor Refli Harun. Uraian kejadian pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, saksi menghadiri acara talk show nomor 1 Rakyat Bersuara, bahwa pada acara tersebut ya terlapor telah menyampaikan tuduhan palsu atau persangkaan palsu di halayak umum ya, yang dimana terlapor telah mengucapkan ijazah Joko Widodo 99% palsu. Dan ijazah Joko Widodo ya yang ditujukan pada tanggal 15 Desember yang 2025 bukan dokumen asli ya, dan baru diadakan pada hari-hari ini ya. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan ya. Selanjutnya pelapor mendatangi BSPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jadi ada dugaan dan juga persangkaan palsu. Yang pertama, Refli Harun selalu mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 99% palsu ya, dan yang kedua mengatakan bahwasanya ya ada persangkaan palsu mengatakan bahwasanya ijazah yang ditunjukkan pada gelar perkara khusus kemarin tanggal 15 Desember 2025 ya, itu dikatakan bahwasanya
baru dibuat pada hari-hari ini. Artinya apa? Artinya Refli Harun dengan sengaja menyatakan bahwasanya pihak dari kubu Bapak Joko Widodo memalsukan dokumen ya baru-baru ini ketika gelar perkara khusus diadakan atau dilaksanakan. Ya, jadi itu dia. Jadi mereka ini kan berangkat dari ya narasi yang berkembang bahwasanya selama mereka tidak menunjukkan ijazah, kami tidak akan percaya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo punya ijazah. Kan begitu. Nah, begitu ditunjukkan di kalayak ramai ya di muka para tersangka dan juga lawyernya ya, masih juga berani mereka mengatakan bahwasanya ijazah itu yang ditunjukkan 15 Desember itu baru dibuat belakangan ini. Nah, jadi dilaporkanlah Refli Harun dengan dugaan palsu dan juga persangkaan palsu. Artinya apa? Ya, artinya ini sudah memenuhi unsur pidana. Bayangkan loh, sebentar baru jadi lawyer udah melakukan tindakan pidana ini. Diduga. Sekarang begini, ya kita ke substansinya aja dulu ya. Kalau bicara tentang ini keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh orang yang bernama si Refli Harun ini ya. Yang pertama dia mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 99% palsu ya. Dia tidak memberikan sebuah keyakinan ya kepada khalayak ramai bahwasanya itu adalah fakta. Itu kan adalah opini. Opini itu berkembang daripada kliennya yang mengatakan bahwasanya menurut kami 99 ijazah palsu. Harusnya seperti itu. Menurut keyakinan kami 99,99 ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Diduga palsu. Boleh menggunakan kata menurut kami atau diduga palsu. Nah, ini mereka mengatakan ada kata pasti. Mereka selalu menarasikan, mereka selalu membuat framing bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Jadi kalau berbicara tentang Roy Suryo, Rismon, dan juga tersangka lainnya ya yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ijazahnya 99,99% palsu, itu sah-sah saja. Karena apa? Ya memang karena pernyataan seperti itu tendensinya kepada fitnah dan pencemaran nama baik. Makanya mereka ditersangkakan. Kan begitu? Nah, Refli Harun tidak bisa. Refli Harun seorang lawyer, harusnya dia itu hanya menyatakan fakta-fakta hukum. Ya, dan dia harus mengatakan menurut klien kami, menurut klien kami, menurut klien kami. Tapi dia di dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ijazahnya 99,99% palsu. Kan begitu. Nah, ini hati-hati. Ketika kita menuduh seseorang melakukan sebuah tindakan pidana, maka kita akan dijerat dengan yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah tuduhan terhadap seseorang ya melakukan tindakan pidana tanpa bisa kita buktikan. Ini artinya apa? Refli Harun ya itu sebagai seorang pengacara, dia sedang dalam rangka menuduh Bapak Joko Widodo melakukan sebuah tindakan pidana, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Kan begitu? Karena apa? Kalau berbicara tentang kepalsuan dokumen, berarti harus ada pembuktian. Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi ya, yang ada di dalam pemalsuan ini, tindakan pemalsuan ini, tindak pidana pemalsuan ini. Yang pertama, ya, kita harus tahu, ya kan, bahwasanya dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Itu dia palsu. Apakah Refli Harun bisa memastikan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo memang tidak dikeluarkan oleh pihak berwenang? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ya, ada tindakan membuat, memalsukan atau menggunakan ijazah palsu tersebut. Apakah yang namanya Refli Harun ya bisa membuktikan bahwasanya Bapak Joko Widodo membuat ijazah palsu tersebut? Di mana? Di pasar Pramuka.
Sudah terbukti belum? Belum. Baru yang ketiga, ya, ada keterkaitan antara ijazah palsu tersebut, dokumen